Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Buat subscriber teman-teman dimanapun berada, semoga berada dalam keadaan sehat lahir dan batin, amin ya robbal alamin. Dilancarkan rezekinya, yang belum punya pekerjaan diberikan pekerjaan, amin ya robbal alamin. Baik, seperti biasa membacakan informasi yang menarik dari perpolitikan di Indonesia. Di antaranya ada informasi dari Manilog ya, silahkan yang mau ke channelnya Manilog. Saya sarankan ke channelnya juga Pak Ugroseno di sini karena yang akan dibahas oleh saya adalah pemaparan dari Pak Ugroseno. Kita bacakan ya. Judulnya seperti ini. Wakapolri Komjen Ugroseno _2. Kami sakit hati Polri rusak sejak Jokowi angkat Tito Karnavian. Ngeri-ngeri sedap ini Pak Ugroseno. Tapi saya salut ke Pak Ugroseno. Saya ucapkan terima kasih karena mau mendampingi Roy Suryo, Dr. Tipa dan lain-lain ya. Di situ saya sangat berterima kasih. Saya akan doakan Pak Ugroseno semoga diberikan keberkahan dunia akhirat, amin ya robbal alamin. Karena sebaik-baik bekal nanti adalah di akhirat kelak, amin ya robbal alamin. Dan semoga koruptor di negeri Indonesia ini dibinasakan, dihancurkan sehancur-hancurnya, amin ya robbal alamin. Silahkan berdoa kalian masing-masing. Ringkasan video kita bacakan ringkasannya ya. Video ini merupakan diskusi mendalam mengenai ketegangan relasi antara Polri dan Kejaksaan Agung yang dinarasikan oleh mantan Wakapolri periode 2013-2014 Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Poin-poin utama dalam diskusi ini: persoalan penguntitan dibahas. Poin pertama, persoalan penguntitan dibahas mengenai insiden penguntitan terhadap Jampitsus oleh personel Densus 88. Ugroseno menegaskan bahwa tindakan ini adalah kesalahan fatal dan pelanggaran etika profesi yang berat, mengingat tugas Densus 88 seharusnya difokuskan pada terorisme, bukan melakukan penguntitan terhadap sesama aparat penegak hukum. Nah, poin utama dapat ya. Densus sekali lagi bukan buat untuk penegak hukum, sesama penegak hukum. Densus dikhususkan untuk terorisme. Poinnya utama dapat. Silakan yang mau dicatat. Poin kedua, penyebab ketegangan. Ketegangan diidentifikasi berakar dari masalah komunikasi antara pimpinan pusat, perbedaan usia yang menciptakan kesenjangan, serta adanya indikasi rebutan coupling dalam penegakan hukum antara Polri dan Kejaksaan. Silakan, sudah saatnya ini membaca sholawat asgil dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga yang dolim dengan yang dolim silahkan berantem, jangan dibawa ke rakyat. Biarkan rakyat bahagia, rakyat sejahtera, amin. Peran TNI. Adanya pengawalan dari TNI di rumah Jampitsus pasca insiden penguntitan dipandang sebagai sinyal bahwa relasi antara lembaga negara sedang tidak harmonis. Ugroseno menyayangkan hal ini dan menilai bahwa masalah ini seharusnya bisa diselesaikan melalui koordinasi internal tanpa perlu melibatkan instansi luar.
Nah, di sini kan juga ada peran media ya. Kalau tidak jeli masyarakat, di sini kan ada peran media yang langsung fokus ke sana, langsung dikonsolidasikan sepertinya peran media ya. Makanya masyarakat harus jeli di sini. Kritikan terhadap Polri. Ugroseno mengkritik keras kondisi internal Polri sejak 2015 di mana ia merasa institusi tersebut ditarik terlalu jauh ke dalam ranah politik yang berdampak pada profesionalisme dan cengkraman kendali pimpinan. Betul sekali. Seno, saya setuju, sepakat dengan apa yang beliau paparkan. Solusi, ia menyarankan perlunya penyegaran pimpinan, penguatan kembali profesionalisme serta perbaikan komunikasi formal antara Kapolri dan Jaksa Agung untuk memulihkan keharmonisan antara lembaga. Betul, di sini sudah seharusnya Listio Sigit diganti, terus kejaksaan juga ganti. Kalau saya sarankan Listio Sigit dulu yang diganti, karena saya sudah miris melihat kepolisian, terutama Kapolda Metro yang menangani kasus Dr. Tifa dan Rosuryo itu sudah bermasalah ya, menurut keyakinan saya. Secara keseluruhan, diskusi ini menyoroti kekhawatiran akan dampak konflik antara lembaga penegak hukum. Kita gimana ya melihat bangsa yang besar ini seperti ini malah jadinya. Saya berharap dulu Pak Prabowo bisa menangani ini dengan baik. Ya, kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga diselamatkan rakyat dan bangsa ini. Biarkan yang dolim dengan yang dolim dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehancur-hancurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana cara Ugroseno memperbaiki jenjang karir Polri? Nah, kita pertanyakan. Menurut Ugroseno, untuk memperbaiki jenjang karir Polri perlu dilakukan penataan ulang sistem piramida kepangkatan dan pola pembinaan karir agar lebih profesional dan tidak mengganggu kader internal. Berikut adalah beberapa langkah yang ia sarankan. Poin pertama, menjaga piramida kepangkatan. 2. Jabatan bintang 3 Irjen Komjen dalam kurung buka kurung tutup di luar institusi Polri sebaiknya tidak serta-merta diberikan pangkat kepolisian yang membebani struktur di dalam. Ia menyarankan agar anggota yang promosi keluar Polri melakukan alih status agar tidak mengganggu kesempatan kenaikan jabatan bagi mereka yang berada di dalam piramida. Silakan yang mau ke channelnya Pak Ugroseno ya, supaya lebih mendalam pemahamannya. Karena saya juga kurang mengerti di sini, karena itulah saya hanya akan membacakan saja. Poin yang kedua, peningkatan jabatan internal. Daripada terlalu banyak penempatan personel di luar, ia menyarankan agar jabatan di dalam Polri ditingkatkan statusnya. Misalnya semua Kapolda bisa dijadikan bintang 3 dan posisi strategis lainnya ditingkatkan levelnya untuk memberikan ruang karir yang lebih luas bagi personil. Bagus, ini baru paham ya. Penyetaraan pendidikan. Ugroseno menekankan perlunya memposisikan kembali pendidikan kepolisian menjadi jenjang sekolah tinggi seperti D1 untuk tamtama, D3 untuk brigadir, dan D4 untuk akpol, agar mental dan karakter personil terbentuk sebagai mahasiswa bukan sekedar siswa, sehingga moral dan profesionalisme meningkat. Betul Pak Ugroseno. Seharusnya di sini Kapolrinya Pak Ugroseno saja ya, tapi nggak tahu sudah pensiun mungkin. Hanya bisa memberikan arahan, tetapi ya gimana, sudah dikasih arahan tidak dieksekusi kok Pak Ugroseno. Tidak tahu nanti ke depannya apa sudah sampai, sudah tidak, enggak. Kan terlalu lama Listio Sigit itu menjabat, sudah berapa periode Jokowi, harusnya kan diganti juga. Bingung masih tahunya harus seperti apa.
menghilangkan seleksi berjenjang. Ia menyarankan agar pendidikan pengembangan setelah pendidikan pembentukan pertama tidak lagi melalui proses seleksi yang kompetitif, melainkan berdasarkan jadwal penugasan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan persaingan tidak sehat dan memberikan kesempatan belajar kepada seluruh anggota. Nah, nanti kalau sehat secara kepolisiannya, polisinya juga sehat, bekerjanya juga sehat, rakyat semakin betah dengan kepolisian. Kalau sekarang rakyat malah gelisah ya, dalam artian khususnya Kapolda Metro dengan apa yang telah dilakukan terhadap Dr. Tifa dan Dr. Suryo. Coba direnungkan ini menurut pemikiran saya ya, dari apa yang saya ketahui dari channel-channel yang lain seperti channelnya Aguru Tigarut, apa bukti sudah ada terkait yang kemarin, uang, emas, Jampitsus yang kemarin dipaparkan gelar perkara, tetapi tersangkanya P21-nya ada nggak? Tidak tahu kan, belum ada kabar P21, dilimpahkan malah ke kejaksaan. Tetapi coba ada nggak gelar perkara terhadap Dr. Tifa dan Dr. Suryo? Silahkan subscribe channel ini supaya saya semakin bersemangat, semakin bisa membawakan topik-topik yang menarik tentang politik di Indonesia. Amin ya robbal alamin. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, sehat, lancar rezekinya, lancar ibadahnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.